Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Sekarang kita akan bertemu di pertemuan ketiga mengenai analisis hidrometer. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal yang ada untuk hasil praktikum analisis hidrometer. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Berikut adalah tentukan hasil dari analisis saringan. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat ada nomor ukuran saringan mulai dari nomor 4, 10, 20, 40, 60 sampai dengan 100, 200 terakhir dan pen. Di sini juga ada berat tertahan dari masing-masing saringan. Mulai dari yang nomor 4 itu lolos semuanya, yang nomor 10 tertahan 21,6 gram, dan nanti yang paling terakhir itu di pen tertahan sebesar 31,2 gram. Lalu ada pertanyaan 4 buah di sini. Yang pertama, untuk A diminta kita melakukan perhitungan yang diperlukan dan plot kurva distribusinya atau distribusi ukuran butiran. Nah, ini untuk yang A. Dari data ini kita nanti akan membuat tabel olahan data atau analisis data beserta bikin kurva distribusi ukuran butirnya. Dan yang kedua atau yang B, kita diminta menentukan D10, D30 dan D60 dari kurva yang setelah kita selesaikan nanti dari pertanyaan nomor pertama atau nomor 1. Nah, apabila yang B ini sudah kita selesaikan membuat plot garis dari kurva yang kita bikin dari pertanyaan nomor 1, lalu kita bisa menghitung koefisien keseragaman atau nilai CU. Nah, dari sana kita bisa juga melanjutkan koefisien gradasi. Oke, sekarang akan kita bikin contoh soal mengenai data yang ada di nomor 1 ini. Oke, datanya sudah saya rangkum lagi di sini. Ini nomor saringan dan ini adalah ukuran lubang. Dan ini di sebelah kanannya ada berat tertahan saringan dalam satuan gram. Ini adalah data dengan jumlah total sampel kita itu semuanya sebesar 450 gram. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan menghitung kumulatif berat tertahan saringan dalam satuan gram. Caranya adalah kita akan menambahkan nilai 0 dengan nilai berat yang tertahan yang pertama. Karena di sini yang tertahan pertama itu 0 juga, maka berat kumulatif pertama itu 0. Sedangkan yang untuk kedua, nilai 21,6 ini kita dapat dari 0 ditambah dengan berat tertahan yang kedua, maka di sini nilainya 21,6. Dan ini bisa kita tarik sampai ke bawah dan akan berakhir dengan nilai 450 gram. Oke, kalau ini sudah selesai, kita akan masuk ke persentase butiran tertahan dalam satuan persen. Caranya adalah kita tinggal membagi nilai yang berat tertahan pertama dengan jumlah nilai keseluruhan sampel kita, lalu kita kali dengan 100. Karena di sini nilainya 0, maka didapat persentase butiran tertahan itu 0. Untuk yang kedua, kita juga melakukan hal yang sama. 21,6 kita bagi dengan 450 dikali dengan 100, maka didapat 4,8%. Sebetulnya ini bisa kita tarik ke bawah dengan cara untuk nilai 450 gram itu kita klik atau kita pencet F4 di laptop kita masing-masing. Kalau ini sudah kita lakukan, baru kita bisa tarik ini ke bawah dan hasilnya akan sama. Nah, untuk persentase butiran tertahan dalam satuan persen ini sudah selesai, lalu kita masuk ke persentase butiran lolos dalam satuan persen. Caranya kita tinggal memasukkan rumus ini saja. Yang pertama itu adalah nilai 450 gram ini kita kurangi dengan kumulatif saringan yang pertama, lalu kita bagi dengan jumlah sampel tadi, lalu kita kali dengan 100. Karena kebetulan nilai di sini 0, maka persentase butiran lolosnya didapat sebesar 100%. Sedangkan yang nomor 2 itu didapat dari 450 dikurang dengan 21,6, lalu kita bagi lagi dengan 450, kita kali dengan 100, maka didapat nilainya sebesar 95,2%. Nah, asalkan yang 450 gram ini kita pencet F4, ini artinya akan terkunci, maka datanya sudah bisa kita tarik dari atas ke bawah dan ini akan selesai lebih cepat. Nah, untuk pertanyaan A, kita sudah menyelesaikan analisis datanya. Lalu kita diminta untuk membikinkan kurva dari data yang ada di atas ini.
Nah, kurva ini bisa kita bikin dengan data pertama adalah persentase lolos saringan dan yang kedua adalah diameter lubang. Nah, sekarang kita plot data ukuran lubang, lalu persentase butiran yang lolos. Nah, yang di sebelah kanan ini kita blok dua-duanya dengan menahan tombol kontrol. Lalu kita pilih insert, kita pilih scatter ini, kita pilih grafik yang kedua di sebelah kanan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita sejajarkan terlebih dulu biar lebih enak melihatnya. Nah, ini. Nah, untuk persentase lolos itu kan yang terbesar nilainya 100, maka ini perlu kita edit terlebih dahulu. Kita ganti nilai tertingginya itu sebesar 100. Enter. Sedangkan untuk yang di bawah, nah ini kita perlu mengedit nilai yang terendah itu berada di sebelah kanan dan yang terbesar itu di sebelah kiri. Dan nilai yang terbesarnya pun kita ganti menjadi nilai 10. Maka nilai maksimumnya kita ganti jadi nilai 10. Kita enter. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu untuk angka di belakang koma kita bisa perkecil menjadi 0. Kita enter, lalu kita tinggal tambahkan logaritma scale-nya itu berdasarkan quick layout ini yang paling kiri sebelah bawah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini kita delete. Format akses di sebelah kiri kita bisa pindahkan dia ke sebelah kanan. Nah, ini bisa kita perkecil. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Nah, agar ini bisa kita lihat. Lalu ini kita tambahkan judulnya seperti yang ini, kita add chat elemen, kita ambil yang ada judulnya. Nah, ini kurvanya bisa kita perkecil lagi biar bisa kita masukkan judul. Nah, kita ganti dulu judulnya menjadi kurva distribusi saringan. Sedangkan yang di kiri kita ganti jadi persen lolos. Dan yang di bagian bawah kita ganti jadi diameter lubang. Diameter lubang dalam satuan milimeter. Nah, karena ini datanya terlalu rapat, maka ini juga kita perlu edit karena ini terlalu rapat. Kita ganti, kita format axis. Nah, kurvanya kurang lebih bentuknya seperti ini. Sekarang kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang nomor 1. Nah, kita tinggal masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Tentukan D10, D30, dan D60. Kita tinggal klik insert, kita ambil kita klik insert, kita pilih subspace ini, kita pilih konektor yang seperti ini. Nah, kita mulai dari D60 biar terlihat jelas, kita perbesar. D60 kita tarik bersinggungan dengan kurva, itu berada di posisi ini, agak ke dalam sedikit. Lalu ini kita tarik tegak lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan yang untuk D30 nya juga sama, kita posisikan dia di sini bersinggungan, agak ke kanan dikit, lalu kita tegak luruskan. Dan satu lagi adalah D10. D10 itu posisinya kurang lebih berada di angka 9 kurang sedikit. Nah, ini kita tegak luruskan. Untuk merubah warna, kita tinggal pencet di sini saja biar mudah untuk dilihat. Nah, kita tinggal ganti dan kita perbesar warna dan ukuran.
Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita tinggal memasukkan angka berapa nilai yang didapat dari grafik kita ini. Nah, di sini 0,41 itu datangnya dari mana? Kita berhitungnya dari sini. Ini 0,1, garis ini 0,2 dan ini 0,3 dan ini 0,4. Oh, kita mintanya yang bersinggungan, berarti terlalu maju. Kita geser ke dalam. Dan ini perlu dilakukan lebih cermat agar tidak salah-salah. Nah, kita cari yang bersinggungan. Kurang lebih seperti ini. 0,41 itu kita dapat dari garis yang 0,4 lebih sedikit. Nah, 0,41 maka nilainya di sini. Sedangkan 0,185 itu di sini karena ini 0,1 dan ini 0,2 dan dia berada di sebelah garis yang 0,2, kurang lebih sekitar 0,185. Sedangkan 0,09 di sebelah kanannya garis 0,1. Dan itulah jawaban untuk nomor B. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke C. Kita diminta untuk menghitung koefisien keseragaman dan kita tinggal masukkan nilai D60 dibagi dengan D10, di mana D60 itu nilainya 0,41 dan D10 itu adalah 0,09. Nah, kalau kita bagi itu didapat nilainya sebesar 4,56. Artinya kita sudah menyelesaikan soal C. Dan yang D, koefisien gradasi, kita tinggal memasukkan nilai dari D30 kuadrat atau 0,185 kuadrat kita bagi dengan D60 dikali D10. Nilainya 0,41 dikali 0,09 didapat sebesar 0,93. Maka untuk pertanyaan nomor 1 sudah kita selesaikan. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang di nomor soal di nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita diminta menganalisis data saringan, data dari dua tanah berpasir, tanah A dan tanah B. Nah, tanah A itu berjumlah 6.000 kilo, sedangkan yang B itu berjumlah 4.000 kilo. Nah, kita diminta menentukan nilai dari koefisien keseragaman dan nilai koefisien gradasi apabila tanah ini dicampur. Nah, di data yang kita punya berdasarkan nomor saringan, di sini didapat nilai untuk yang A untuk lolos saringan nomor 4 itu 36, sedangkan yang di tanah B itu 45. Nah, kalau ini kita jumlahkan ke bawah itu 500 gram, sedangkan yang di B sama 500 gram. Artinya dari 6.000 kg populasi tanah, ini diambil sampel sebesar 500 gram. Sedangkan yang B, dari 4.000 populasi tanah, kita ambil sampelnya sebanyak 500 gram. Dan ini diminta untuk di mix atau dicampur. Sekarang kita lakukan pencampuran dan kita lakukan analisis data seperti halnya soal nomor 1 tadi. Nah, ini data yang kita punya tadi. Ini nomor saringan, ini berat tanah A yang tertahan pada saringan dan ini berat tanah B yang tertahan pada saringan. Lalu kita akan melakukan penghitungan kumulatif berat tertahan saringan. Terlebih dahulu kita campur jumlah dari berat tanah A dan tanah B pada saringan nomor 4. Di sini bisa kita lihat berat tanah A itu 36 dan tanah B 45, jadi totalnya ada di 81 gram. Dan yang nomor 2, yang nomor 10 pada diameter lubang 2 itu nilainya 178 dan seterusnya sampai pada pen itu 57,2. Nah, karena tanah A itu sampelnya 500 gram dan B 500 gram, maka di sini totalnya jadi 1000. Sekarang masuk ke kolom kumulatif berat tertahan saringan dalam satuan gram. Nah, berat kumulatif artinya kita menambahkan nilai pertama dan yang seterusnya. Nilai pertama ini 0 ditambah dengan 8,1 gram, maka didapat hasilnya sebesar 8,1. Lalu di bawahnya nilai ini didapat dari 81 ditambah dengan 178, maka didapat 259. Dan ini bisa kita tarik ke bawah, kita tarik aja pojok bawah sebelah kanan ini sampai dia totalnya jadi 1000. Untuk yang persentase butiran tertahan dalam satuan persen juga sama, kita tinggal membagi nilai 81 gram ini dengan 1000. Lalu kita kali dengan 100, maka di sini didapat nilainya 8,1%. Sedangkan yang nomor 2 juga sama.
itu kita membagi nilai 178,8 bagi 1000 dikali 100. Nah, agar bisa kita tarik ke bawah, kita cukup memblok yang nilai 1000 ini, kita klik F4 di laptop masing-masing. Nah, ini nanti kita klik ke bawah, nilainya akan sama. Oke, sekarang kita masuk ke kolom persentase butiran lolos dalam satuan persen, di mana kita akan menggunakan formula berat keseluruhan dikurang dengan berat tertahan di saringan masing-masing saringan. Lalu kita bagi dengan jumlah semua sampel kita kali dengan 100. Nah, di sini didapat untuk berat butiran lolos dalam satuan persen itu untuk nomor 4 itu lolos sebanyak 91,9. Nah, apabila nilai yang 1000 ini sudah kita klik F4 dan ini sudah kita klik F4, maka data ini bisa kita tarik ke bawah dan hasilnya akan ngikut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama udah selesai, bisa kita lanjut ke bikin kurva. Nah, kurva kita lakukan juga sama seperti halnya nomor 1 tadi. Kita blok ukuran lubang, ini kita blok ukuran lubang, lalu kita tahan kontrol, kita blok lagi yang persentase butiran lolos. Lalu kita ambil insert, kita ambil scatter ini, kita klik yang di nomor 2. Lalu kita lakukan pengeditan terhadap kurva ini sama halnya seperti yang di nomor 1. Oke, kurang lebih gambarnya jadinya seperti ini. Nanti kita tinggal menarik garis lurus dari D60 bersinggungan dengan garis kurva, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari D60, sedangkan yang untuk D30 kita menarik garis dari kiri ke kanan sampai ketemu singgungan, kita tarik ke bawah, maka didapat nilai D30 nya sebesar di angka 0,125. Dan D10 nya juga sama, ini didapat dinilai di 0,101. Lalu untuk koefisien keseragaman untuk yang C itu bisa kita langsung masukkan nilainya 0,99 dibagi dengan 0,101 itu didapat 9,8. Dan koefisien gradasinya sebesar 0,125 kuadrat dibagi dengan buka kurung 0,99 dikali dengan 0,101, maka didapat hasilnya sebesar 0,156. Dan demikian untuk contoh dari jawaban 2 buah soal tadi, dan semuanya silahkan mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.